Om Swastiastu. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan membahas satu soal terkait dengan materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, pernah dengar nggak sih, tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafiza Makfira, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 8. Dan di sini saya akan membahas satu soal terkait materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Nah, diharapkan teman-teman semua dapat menyimak pembahasannya ya, karena nanti Vira akan mengajukan satu pertanyaan. Nah, pada soalnya, jika fx sama dengan sin x ditambah cos x per sin x, di mana sin x tidak sama dengan 0, dan f aksen x adalah turunan fx, maka f aksen pi per 2 adalah berapa? Nah, di sini saya telah menuliskan langkah-langkah dalam mencari jawabannya. Nah, pada langkah yang pertama, fx kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan sin x ditambah cos x per sin x. Kita jabarkan. Sin x per sin x ditambah cos x per sin x. Yang ini dan ini sama. Sin x per sin x itu sama dengan 1. Cos x per sin x menjadi kotangen x. Nah, setelah kita menjabarkannya seperti itu, kita masuk pada langkah yang kedua. Fx itu kita turunkan pada turunan pertama. F aksen x, 1 turunannya 0, seperti ini. Kemudian kotangen x turunannya adalah negatif kosekan kuadrat x, seperti ini. Selanjutnya, 0 negatif kosekan kuadrat x itu sama dengan negatif 1 per sin kuadrat x, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan f aksen x, maka f aksen pi per 2-nya kita masukkan ke dalam x, atau x-nya kita ganti dengan pi per 2. Nah, f aksen pi per 2 sama dengan negatif 1 per sin, x-nya kita ganti pi per 2 kuadrat. Nah, kemudian akan muncul satu pertanyaan. Kak, kenapa sin kuadrat x tanda kuadratnya di tengah, tapi setelah diturunkan pada langkah selanjutnya kuadratnya jadi di luar? Nah, kita ketahui bersama bahwa sin kuadrat x itu penulisannya adalah seperti ini. Atau saya tulis di sini saja. Sin x dikali sin x itu sama dengan sin x dalam kurung kuadrat, seperti ini. Nah, sin x dalam kurung kuadrat itu sama dengan penulisannya sin kuadrat x. Maka ini dengan ini sama. Selanjutnya, kita tahu bersama bahwa pi itu sama dengan 180 derajat. Maka pi per 2 itu sama dengan 180 dibagi 2, maka hasilnya adalah 90 derajat. Jadi 1 per sin 90 derajat kurung tutup kuadrat. Kita ketahui bahwa sudut sin 90 itu sama dengan 1. Maka kita tulis 1 selanjutnya pada step selanjutnya. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Maka turunan f aksen pi per 2 itu sama dengan negatif 1. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah sesuai opsi, yaitu B. Nah, sekarang di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan. Nah,
jika langkah-langkahnya seperti tadi ini, apakah ada langkah lainnya, teman-teman? Benar sekali, jadi ada langkah lainnya. Nah, teman-teman bisa bersama kita jawab ya langkah-langkah lainnya. Halo semuanya, nah di sini Vira telah menuliskan cara lain dalam menjawab soal di atas atau soal yang tadi. Nah, yuk kita simak bareng-bareng ya. Nah, di sini ada dua langkah. Pada langkah pertama, seperti tadi, kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan sin x ditambah cos x per sin x. Nah, kita ketahui bahwa yang di atas atau pembilangnya adalah U. Kemudian sin x-nya adalah V. Nah, selanjutnya dalam mencari turunannya atau f aksen x-nya, rumusnya adalah U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U per V kuadrat atau V pangkat 2. Nah, setelah itu kita perlu mencari tahu U aksen dan V aksennya berapa ya. Nah, di sini Vira telah membuatnya. U-nya adalah sin X ditambah cos X. Kemudian U aksennya adalah turunan dari sin X. Sin X turunannya cos X. Kemudian cos X itu turunannya adalah negatif sin X. Maka U aksennya adalah cos X negatif sin X. Kemudian kita ketahui bersama bahwa V-nya adalah sin X, maka V aksennya adalah turunan dari sin X, yaitu cos X. Seperti ini. Nah, setelah kita tahu U dan U aksen, kemudian V dan V aksen, maka selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk kepada langkah yang kedua. Nah, langkah kedua, kita masukkan rumus turunan dari Fx atau F aksen X. Nah, kita U-nya, U aksen per V dikurangi V aksen per U, V aksen kali U per V kuadrat itu kita masukkan yang ini tadi. U aksennya adalah cos X dikurangi sin X, kemudian V-nya adalah sin X. Nah, ini dikurangi V aksennya yaitu cos X, kemudian U-nya adalah sin X ditambah cos X per sin X dalam kurung kuadrat atau pangkat 2. Nah, selanjutnya cos X dikali sin X yaitu sin X cos X atau cos X sin X juga boleh. Selanjutnya sin X dikali sin X berarti sin kuadrat X. Caranya sama seperti yang Vira jelaskan pada cara yang pertama. Nah, langsung dikurangi cos X kali sin X sama sin X cos X dikali cos X sama dengan cos kuadrat X per sin X kuadrat dalam kurung artinya sin kuadrat X. Nah, selanjutnya kita bisa coret ini nih teman-teman, sin X cos X negatif sin X cos X, ini kita coret, ini kita coret. Jadi yang tersisa adalah negatif sin kuadrat X dan negatif cos kuadrat X. Nah, negatif dan negatif nih teman-teman, jadi kita bisa jabarkan seperti ini. Negatif dalam kurung sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, nanti ini sama seperti yang ini. Nah, sin kuadrat X di bawahnya itu sama ya, tetap dia tidak diubah. Nah, kita ketemu nih satu identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Pada identitas trigonometri, jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1, maka sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X kita tulis 1. Di sini ada negatif, jadi negatif 1. Nah, selanjutnya setelah kita dapat turunannya seperti ini, kita masukkan pi per 2 ke dalam X. F aksen pi per 2 sama dengan negatif 1 per sin pi per 2 kurung tutup kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa pi per 2 berarti 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat, maka sin 90 derajat adalah 1
Nah, jadi negatif 1 per 1 pangkat 2. Kenapa? Karena masih ada pangkat 2. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 1, yaitu 1 tetap hasilnya. Jadi, negatif 1 per 1 pangkat 2 adalah negatif 1. Nah, teman-teman, jadi jawabannya B ya. Nah, berarti kita udah ketahui bersama bahwa pada cara yang pertama dengan cara yang kedua saya jelaskan tadi itu hasilnya sama ya teman-teman. Nah, teman-teman semua apakah tadi udah sama jawabannya seperti ini? Oke, sama. Baik, berarti kita semua sudah paham ya. Nah, beginilah langkah-langkah dalam menjawab soal nomor 1. Terima kasih. Saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.